boleh berdiri sama-sama. Yuk kita sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya. Let's sing this song, come on. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu teguh bagiku. Kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Dan Kaulah pusat dari segalanya. Amin. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Oh, 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 mulia nama-Mu. 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 Mari kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Katakan to God be the glory. God be the glory Amin. for the things He's done. To God be the God be the glory. glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Kami nyatakan Yesus mulia. 1, 2, 3, yeah. Oh, 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 mulia nama-Mu. 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 Berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling benar Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan,
Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Satu hati kami nyatakan. Amin. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Semua bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia. Engkaulah Raja dalam setiap hidup kami Tuhan. Amin. Yang telah membebaskan. Amin. Kami bersorak, Bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Kita sama-sama tepuk tangan. Amin. Kami memuji, kami menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan bagian ini yuk. Come on, naik sisi suaranya. Amin. Here we go, here we go. Atas dunia yang menghancurkan kutuk. Amin. Come on. Bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Mari duduk diam di hadapan Tuhan. Mari sembah Dia. Di tengah kekacauan dunia, di tengah chaosnya hidup kita mungkin, temukan kekuatan di dalam Dia. Be still and know that He is God. Amen. Amin. I have faced many mountains, been through trials and shed many tears.
look around and it all seems hopeless, I won't fear, I won't fear. I'll be still and know you are God. You're right here with me through all my troubles. I'll be still and know you are God. You are the light and rest for my soul. You're God and now be still and know. When my heart feels anxious, it's your voice that calms every storm. When I find myself crying all through the night, you remind me, be still and know you are God. You're right here with me through all my troubles. I'll be still and know you are God. You are the light and rest
Ada beberapa pokok doa yang masuk ke gereja ini. Kita mau sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap penyertaan-Mu sepanjang 2025 ini Tuhan. Kami mau berdoa buat setiap jemaat, buat setiap goals yang belum tercapai Tuhan. Kami percaya di sisa waktu ini, penyertaan-Mu tetap ada Tuhan. Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menuntun setiap langkah hidup kami. Supaya di akhir tahun ini Tuhan, kehendak-Mu nyata dan semua goal itu boleh tercapai dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat acara Natal kami Tuhan nanti. Kami berdoa Tuhan buat setiap saudara-saudara kami, teman-teman kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. Berikan kami keberanian untuk mengajak mereka Tuhan. Supaya mereka juga boleh menikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami tahu persis bahwa Roh Kudus Engkau sudah bergerak lebih dulu. Melembutkan hati mereka Tuhan. Supaya mereka boleh dilembutkan hatinya. Boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan. Buat persiapan acara Natal di iKids, di Youth, di ibadah umum, di ibadah orang tua. Semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa buat setiap panitia. Berdoa buat setiap volunteer yang ada Tuhan. Kau berikan hikmat. Kau berikan kreativitas untuk acara Natal ini Tuhan. Terlebih Kau berikan kesehatan buat mereka semua Tuhan. Supaya acara ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, buat setiap jemaat yang hadir, boleh merasakan kasih-Mu. Boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau boleh sembuhkan. Boleh ada pemulihan Tuhan. Dan terlebih Tuhan, orang yang belum menerima Engkau, boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam satu nama, nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari serukan nama Yesus. Nama yang berkuasa. Nama yang menyelamatkan. Nama yang menyembuhkan. His name is Jesus. I call you Jesus. I call you healer. Reason and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior. Worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name, chains break, dry bones wake. Every time I call your name, the gates of hell shake. Every time I call your name, chains break, dry bones wake. Every time I call your name, the gates of hell shake. Every time I call your name. Every time I call your name. Nothing like the name of Jesus. And all that is not your sting. And where, oh grave, your victory. Where, oh death, is now your sting. And where, oh grave, your victory. Dead things come alive. Dead things
Jesus name we pray. Amen. Haleluya. Amin semuanya. Shalom sobat ICC, apa kabar semuanya? Luar biasa, puji Tuhan, penyembahan kita pada hari ini sangat luar biasa dan memberkati. Terima kasih untuk tim I Praise yang sudah membawa puji-pujian dengan semangat dan sangat luar biasa. Saat ini senang sekali saya Gladys mau mengucapkan selamat datang bagi orang-orang saudara yang baru pertama kali hadir di ICC. Kami mengundang saudara untuk bisa datang ke meja informasi dan mengambil gift dari ICC. Dan kami juga tunggu kehadiran saudara kembali minggu depan di tempat ini. Informasi selanjutnya untuk parents yang memiliki anak-anak di iKids, hari ini akan diadakan pertemuan di ruang iKids yang akan menjelaskan tentang bahan yang akan dibawakan, disajikan untuk anak-anak setiap minggunya. Nah, pertemuan ini akan diadakan pada jam 11.30 hari ini setelah ibadah kedua. Jadi kami nantikan kehadiran parents bersama dengan anak-anaknya di ruang iKids ya. Selanjutnya kami juga mau mengajak saudara untuk ikut doa pagi yang akan diadakan pada tanggal 22 November jam 8 sampai 9 pagi di ICC Youth Hall lantai 6. Dan ini merupakan waktu kita di mana kita bisa menumbuhkan iman kita lebih lagi, bisa membangun iman kita, dan juga kita bisa menyerahkan kehidupan sehari-hari kita ke dalam tangan Tuhan bersama-sama. Nah, sekarang kan udah memasuki bulan November, sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Desember. Artinya kita akan merayakan hari Natal. Jadi bagi Bapak Ibu yang berusia 60 tahun ke atas, kami mau mengundang Bapak Ibu untuk hadir di perayaan Natal bersama pada hari Sabtu tanggal 29 November jam 10 pagi di IPC Hall ICC bersama dengan pembicara yang sangat luar biasa, pastinya dengan Pastor Debbie Bashir. Dulu juga saya dan papa saya juga suka nonton Pastor Debbie Bashir di YouTube. Jadi tenang aja, pastinya luar biasa. Jadi kami tunggu Opa Oma, silakan datang ke perayaan Natal nanti di tanggal ini. Dan dress code-nya juga atasan pakaian putih. Selanjutnya tentu saja akan ada perayaan Natal juga dari Wow. Kami mengundang para ladies yang cantik, pretty, dan pialyang pada tanggal 6 Desember jam 9 pagi di Will's Coffee Roaster Dago dengan biaya investasi hanya 150.000. Bagi saudara yang ingin ikut bisa mendaftarkan diri di My ICC Church app, lalu klik event dan pilih yang Wow. Jadi jangan lewatkan momen spesial ini bersama dengan Chef Eric Lowell. Nah, saudara pasti sebelum naik ke IPC Hall, kalian pasti melewati ada satu spot di lobi. Nah, di situ juga ada kotak pos juga. Nah, itu tuh adalah aktivitas sebelum kita menyambut Natal di bulan Desember nanti. Jadi, saudara bisa kasih ucapan, bisa juga kasih gift, bisa kasih hadiah untuk teman-teman saudara, untuk seseorang, someone yang saudara ingin berikan sesuatu. Di sini juga kita bisa belajar untuk saling memberi satu sama lain. Apalagi mungkin buat saudara yang punya crush atau punya someone special atau secret admirer, kalian mungkin malu mau kasih gift ke orang tersebut. Tenang aja, akan ada tukang pos yang akan mengantarkan ke orang yang saudara tuju. Nah, sekarang kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau persiapkan hati kita untuk memberi persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan melalui e-banking dan m-banking, atau bisa juga transfer ke nomor rekening yang ada di depan kursi saudara, atau bisa juga secara tunai di kotak persembahan atau mesin edisi yang tersedia. Saudara juga bisa melalui aplikasi My ICC Church, lalu klik yang giving. Sekian informasi hari ini, terima kasih. Saya undang Pastor Yopi untuk berdoa persembahan. Oke, thank you Gladys. Boleh kasih aplaus untuk yang melayani hari ini. Ya, melayani dari pagi, Gladys juga melayani. By the way, Gladys kemarin udah lulus kuliah dengan cum laude. Ya, gitu. Udah pintar, cantik, bukan hanya dari luar tapi juga dari dalam. Tapi saya punya kabar untuk cowok-cowok yang single, udah ada yang punya. Ya, jadi nggak bisa kirim keras-keras tadi surat, jangan, ke yang lain aja. Sebentar kita akan memberikan persembahan, kita akan sama-sama berdoa. Dan sebelum itu saya ingin kasih kebenaran firman Tuhan tentang persembahan. Karena kita mesti tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, khususnya untuk
persembahan. Nah, saya akan bacakan di Mazmur 116, 38, 12, 17. Ini pemazmur, dikatakan demikian. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Nah, kalau kita baca, ini sepertinya pemazmur lagi dalam krisis ya. Entah krisisnya apa nggak tahu. Tapi sepertinya sangat-sangat berat, mungkin sampai dia mungkin mau mati kali ya, terancam mati. Sulit sekali. Mengalami kesesakan, mengalami kedukaan. Kemudian ayat 8, ya engkau telah meluputkan aku daripada maut dan mataku daripada air mata dan kakiku daripada tersandung. Apa Mazmur bilang, Tuhan tolong dia gitu. Sehingga akhirnya dia tidak terperosok jauh lebih dalam. Tuhan angkat dia, Tuhan tolong dia dari krisis yang sedang menimpa dia. Kemudian 12, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya padaku. Dia mau balas Tuhan. Gimana ya saya bisa balas gitu. Pertolongan Tuhan yang udah luar biasa sama kehidupannya. Dan di ayat 17 dikatakan, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Nah kalau kita baca, ini bicara tentang persembahan. Jadi persembahan itu bukan satu beban. Bukan sebuah rutinitas. Persembahan adalah respon syukur kita atas semua kebaikan yang Tuhan sudah berikan sama kita. Amin. Dan bahkan kebenarannya apapun yang kita berikan sama Tuhan, sebetulnya kepunyaan Tuhan juga. Ya, ini pengertian yang saya mau sampaikan sama saudara. Setiap kali kita memberikan persembahan, biarlah ini adalah respon kasih kita sama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan itu tidak pernah berhutang. Ya, saya percaya saudara sudah mengalami banyak kebaikan Tuhan. Kita bisa membalasnya. Ya, firman Tuhan mengatakan di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Tuhan mau hati kita. Sebentar kita satukan hati, kita mau doa sama-sama. Untuk setiap persembahan yang akan kita berikan sama Tuhan, untuk rumah Tuhan. Bapak kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang begitu besar atas seluruh kehidupan kami. Dari dulu sampai sekarang, bahkan apa yang sudah Engkau siapkan bagi kami di depan. Berulang-ulang kali Engkau sudah memberikan apa yang terbaik. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Dan inilah persembahan kami untuk mengungkapkan rasa syukur kami atas apa yang sudah Engkau lakukan, apa yang baik dalam kehidupan kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Ini adalah respon kasih kami kepadamu. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Dan biarlah gereja ini dipakai terus oleh-Mu. Menjangkau banyak jiwa. Memberitakan kebenaran Tuhan. Dan nama-Mu yang dipermuliakan. Berkati setiap kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan Engkau berkati berlipat kali ganda. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu, Pastor Harold yang akan membawakan firman. Kami siapkan hati menjadi tanah yang siap ditabur Tuhan. Dan menghasilkan buah berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala kemuliaan hanya bagi nama. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Yuk dipersilakan Pastor Harold. Boleh kasih aplaus? Cik. Shalom, selamat siang saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Boleh kasih tos kiri kanan katakan Happy Sunday. Thank you, thank you. Sekali lagi mau mengingatkan jangan lupa Natal, pastikan saudara bisa hadir dan bisa menikmati sukacita di tempat ini. Saudara, siang hari ini saya rindu bagi satu kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Judulnya adalah Epic Comeback. Boleh kita bilang sama-sama 1, 2, 3. Epic Comeback. Apa sih Epic Comeback itu? Bangkit lagi, pulih lagi, kuat lagi dengan dahsyat. Setelah hancur, setelah gagal, setelah berantakan, bangkit lagi, pulih lagi. Kalau kata orang, kok kamu bisa pulih? Kok kamu bisa bangkit lagi? Kok kamu bisa kuat lagi? Nah, dia bangkit
dia kuat lagi dengan dahsyat dan luar biasa. Itulah namanya epic comeback. Siapa yang rindu di dalam hidupnya ada epic comeback? Amen. Nah, saudara, ada satu foto di sini. Kalau saudara suka sepak bola, dunia sepak bola itu dipengaruhi oleh peristiwa ini. Peristiwa ini membuat dunia sepak bola punya wajah baru. Tahun 1954. Ini adalah final Piala Dunia tahun 1954 antara Hungaria dan Jerman Barat. Masih ada Jerman Barat waktu itu. Hungaria itu adalah negara yang favorit. Itu adalah negara yang digadang-gadang negara itu akan dapat Piala Dunia. Jadi top, paling atas. Lawannya adalah Jerman Barat, underdog. Di atas kertas, Hungaria harusnya menang. Kalau sudah tahu, Piala Dunia itu ada babak pengisiannya dulu. Babak pengisian itu mereka sudah ketemu. Hungaria dan Jerman Barat. Hungaria menang 8-3. Di final mereka ketemu lagi. Apakah akan 12-3, 15-3, 7-3? Tapi saudara, percayakah saudara bahwa underdog can win? Waktu partai final, benar aja, Hungaria itu menang langsung 2-0. Semua sudah bersorak-sorai, benar, pasti yang menang adalah Hungaria. Tapi saudara, tiba-tiba Jerman ngegolin jadi 1-2. Tiba-tiba ngegol lagi jadi 2-2. Tiba-tiba di menit ke-84 Jerman ngegolin lagi. Jadi 3-2 sampai selesai. Jerman menang. Underdog can win. Ceritanya bagaimana kok bisa negara underdog bisa epic comeback. Udah 2-0 tapi mereka ketinggalan, tapi mereka kejar dan bisa menang 3-2. Itulah epic comeback. Tahu nggak kenapa? Kuncinya ada di sepatunya orang Jerman waktu itu. Saudara, ada seorang support untuk Jerman namanya tulisannya Adi Dassler. Dia support, dia kasih tim Jerman itu sepatu. Kalau sudah tahu, sepatu bola itu di bawahnya itu ada kayak paku, ada kayak klit, dan itu buat mereka bisa berlari kencang. Nah, Adi Dassler ini buat satu terobosan di dalam sepatu, yaitu klitnya bisa dibuka. Tergantung lapangannya. Sebelum final, itu hujan keras. Jadi mereka partai final di tempat yang basah. Karena sepatu terobosan ini, tim Jerman lari ke sana kemari punya rem. Hungaria tidak punya. Dan karena sepatu ini semakin basah tempatnya, karena hujan rintik-rintik juga turun, akhirnya mereka bisa lincah ke sana kemari. Hasilnya 3-2. Kalau orang tanya, kok bisa menang? Kok bisa epic comeback? Karena sepatunya. Adi Dassler itu adalah pencipta Adidas. Adidas itu singkatan dari Adi Dassler. Sejak saat itu, Adidas jadi brand yang dicari banyak orang. Ada yang pakai Adidas di sini? Nah, saudara, kalau orang bisa epic comeback, itu pertanyaannya satu. Kok bisa? Semua orang pengen tahu Adidas, sepatu Adidasnya apa? Kok dia bisa bangkit lagi? Kok dia bisa pulih lagi? Kok bisa kuat lagi? Kita akan belajar satu kisah di Alkitab tentang epic comeback seseorang yang sudah hancur luar biasa, tapi dia bisa bangkit karena ada sepatu Adidas di dalam hidupnya. Kita buka Ayub 1 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama boleh? 1, 2, 3. Saudara, siang hari ini kita akan belajar tentang Ayub di dalam Perjanjian Lama. Ayub tinggal di tanah Uz. Tapi saudara, di dalam Ayub 1 dan Ayub 2, kita lihat bahwa Ayub mengalami malapetaka yang luar biasa, super accident.
dia tiba-tiba bangkrut. Karena dirampok, diserang bangsa lain. Tiba-tiba hartanya, kekayaannya, uangnya habis. Bis. Jadi bangkrut luar biasa. Tapi saudara, malapetakannya bukan cuma di bangkrut itu. Relasi anak-anaknya meninggal. Ada 10, semuanya meninggal. Karena anaknya meninggal, dia jadi bermasalah dengan istrinya, dengan koleganya, dengan marketplace-nya. Relasinya terganggu dan tidak berhenti di situ. Yang ketiga, jasmaninya juga terganggu. Dia sakit kulit. Saudara, 3 poin ini, materi, relasi, dan jasmani rusak. Hidupnya benar-benar hancur. Jadi boleh dibilang total collapse. Udah bangkrut, udah gak punya uang, anak meninggal semuanya. Dan dia sakit. Saudara bisa bayangkan hal yang sangat sukar terjadi di dalam hidupnya Ayub. Kita tahu ceritanya, dia bisa bangkit. Dia bisa pulih. Dia bisa kuat lagi. Ingin tahu, kok bisa pulih? Kok bisa comeback? Ada 3 hal. Yang pertama, pengenalan yang dalam. Boleh kita bilang sama-sama 1, 2, 3. Hal pertama, kenapa Ayub bisa pulih padahal di atas kertas lu gak mungkin bisa pulih. Ini keadaannya susah banget. Gimana caranya dia ngedorong dari bawah sampai dia bisa pulih? Pengenalan yang dalam. Pengenalan yang dalam, pengenalan udah pasti adalah pengenalan tentang Tuhan. Ayub 19 ayat yang ke-25. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Saudara, setiap kita perlu mengenal sifat-sifat Allah. Kita perlu mengenal karakter-karakter Allah. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi. Itu semua adalah sifat-sifat Allah, karakter Allah yang perlu kita kenal. Kenapa kita perlu mengenal karakter Allah? Saudara, Tuhan tidak pernah berubah, tapi keadaan bisa berubah. Waktu keadaan berubah, kita mengenal karakter Allah yang tidak berubah. You are safe. Amin. Jadi waktu kita berdiri di atas hal yang tidak berubah, you are safe. Kita sedang berada di fondasi yang kuat. Jadi ketika masuk ke dalam musim-musim yang sukar, masuk ke dalam musim-musim yang gelap, bahkan masuk ke dalam musim yang paling gelap sekalipun, waktu Ayub mengenal Allah, dia bisa benar. Dia tetap di tracknya Tuhan. Sekalipun keadaannya berubah-ubah. Saudara, Ayub 23 ayat 8 sampai yang ke-9. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak ada di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Saudara, dalam proses pengenalan akan Tuhan ternyata tidak selalu mulus. Kita mengenal Tuhan, dia Tuhan yang hidup, Tuhan saya hidup. Tapi waktu keadaan di sekitar kita, kok kita dapatin, kok Tuhan gak ada ya? Kok Tuhan pertolongannya gak kelihatan? Kenapa Tuhan sepertinya kok gak ada pertolongan? Kok doa-doanya tidak dijawab? Dan ini yang dilakukan, yang dialami oleh Ayub. Dia tahu Tuhannya hidup. Tetapi dia ngalamin yang namanya faith wrestling. Pergulatan iman. Iya, I know Tuhan itu hidup. Tapi waktu keadaan di sekitar seperti membuktikan, kok Tuhan gak hidup? Kok pertolongannya gak ada? Kenapa anak-anaknya meninggal? Kenapa dia bisa bangkrut? Kenapa uangnya hilang semua? Kenapa hal-hal yang buruk bisa terjadi kepada dia? Tapi dia tahu penebusku hidup. Saudara, di dalam pergulatan iman seperti itu, percaya kepada Tuhan, tapi keadaan sekitarnya menggoda kita untuk, udahlah gak usah berhenti saja percaya kepada Tuhan. Kamu lihat sekarang, keadaannya tidak baik. Mana tangan Tuhan yang menjagamu? Mana pertolongan Tuhan? Mana kasih setia Tuhan? Gak kelihatan.
Orang-orang yang tidak menguasai skill ini, tidak mengenal sifat-sifat Allah, ketika hal-hal sukar terjadi di dalam hidupnya, sudah pasti dia akan tenggelam. Kenapa? Mereka bisa berhenti percaya kepada Tuhan, mereka bisa pahit, mereka bisa meninggalkan Tuhan, mereka bisa bilang gak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Mereka bisa berhenti berharap, mereka bisa berhenti ke gereja, berhenti baca Alkitab, berhenti berdoa dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berdiri di atas pengenalan akan Tuhan yang benar, pastikan kita berdiri di tempat yang benar. Supaya apapun keadaannya, kita bisa kuat berdiri. Amin. Nah, faith wrestling dari Ayub ini, dia masuk ke dalam seasons of suffering. Betapa menderitanya dia percaya, tapi keadaan sekitarnya kok seperti Tuhan tidak ada. Dia tahu satu hal, Tuhan itu hidup. Tapi kok Tuhan gak pegang tangan saya. Tapi dia percaya. Saudara, tahukah saudara di dalam seasons of suffering bisa muncul yang namanya emas di dalam hidup kita. Di dalam masa-masa yang sukar bisa muncul emas di dalam hidup kita. Dalam arti gini, bukankah di dalam masa-masa yang sukar, tekanan yang luar biasa, kita bisa sama seperti emas. Sudah tahu pembuatan emas itu harus diapa? Dia harus dibakar, dia harus ditempa, sehingga campuran-campuran emas yang ambil dari sungai, dari dalam tanah dan lain sebagainya itu terpisah. Hanya dengan seasons of suffering, emas yang di dalam hidup kita itu bisa keluar. Ketika kita masuk ke dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sukar itu memaksa hal yang terbaik di dalam hidup kita, sehingga yang keluar adalah hal-hal yang terbaik. So, jangan pernah meremehkan saat-saat yang sukar, karena kita bisa melihat the best version of me. Disitulah keadaan sesungguhnya akan terlihat. Apakah selama ini saya mengandalkan Tuhan atau tidak? Apakah selama ini saya mengasihi Tuhan atau tidak? Di dalam kesukaran itu baru terbukti. Oh iya, ternyata saya tidak pernah bersandar kepada Tuhan selama ini. Ternyata saya tidak pernah mengandalkan Tuhan. Ternyata saya tidak mengasihi Tuhan. Itu akan kelihatan di mana? Bukan ketika kita bermandikan berkat, tapi waktu di dalam kesukaran kita akan tahu siapa kita sebenarnya. Saudara, kalau kita bicara tentang seasons of suffering, saudara tahu Daud? Daud di dalam Alkitab, ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Yes. Daud yang buat dia jadi superstar itu satu peristiwa ketika dia mengalahkan Goliat. Saudara tahu, mengalahkan Goliat itu tidak lebih dari 1 hari, mungkin hanya beberapa jam. Hanya dengan satu tarikan ketapel, Goliat tumbang. Tidak lebih dari 1 hari. Tapi saudara, menghadapi Saul, Daud harus 8 tahun. Menghadapi Goliat, dia hanya gak lebih dari sehari. Tapi menghadapi Saul, kejar-kejaran dari padang gurun satu ke padang gurun lain, sembunyi di dalam goa, dikejar, keluar lagi, lari lagi, itu 8 tahun. Kok susah banget? Goliat sendiri ditakuti oleh Saul. Tapi kenapa Saulnya dia harus hadapin 8 tahun, sementara Goliat tidak lebih dari sehari. Goliat mencetak Daud menjadi pahlawan. Tapi seasons of suffering Daud dan Saul mencetak Daud menjadi raja. Setelah seasons of suffering dikejar-kejar oleh Saul, Daud menjadi siapa? Menjadi raja Israel terbesar yang pernah ada sampai saat ini. Jadi sini kita bisa mengerti seasons of suffering, masa-masa yang sukar adalah tempat di mana kita bisa muncul seperti emas. Amin. Season of suffering, balik lagi ke Ayub, membawa Ayub masuk ke dalam tujuan-tujuan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bahwa penebusnya hidup, Tuhan itu hidup, ternyata menjaga Ayub tetap di tracknya Tuhan.
Amin. Jadi apa yang saudara mengerti tentang Tuhan itu akan menolong hidupmu di masa-masa yang sukar. Apa yang kau pahami tentang Tuhan, Dia baik, setia, penolong, ajaib. Nah, hal-hal itu yang akan menjaga hidup kita di tengah kesukaran. Tapi saudara, pengenalan itu gak cukup. Pengenalan doang. Yang pertama tadi adalah pengenalan yang dalam. Ada hal yang kedua yang buat Ayub dia bisa epic comeback. Yang kedua adalah ini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pengalaman yang dalam. Tahukah saudara, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk mengenal Dia, tapi Tuhan memanggil kita untuk mengalami Dia. Kita tidak berhenti di mengenal Dia, tapi kita juga lanjut ke next step, yaitu mengalami Tuhan. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Saya mengajak kita untuk melihat ayat ini. Saudara, di ayat ini ada 2 poin penting. Yang pertama adalah pengenalan. Yang kedua adalah mengalami Tuhan. Di ayat ini ada mengenal Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar Engkau. Ayub mengalami. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Dia bukan hanya mengenal, tapi akhirnya dia masuk ke dalam satu hal, yaitu mengalami. Mengalami dan mengenal adalah 2 hal yang sangat berbeda. Kita mengenal tapi tidak mengalami, itu 2 posisi yang berbeda. Saudara, kalau kita membedah kitab Ayub, pasal 1 sampai yang ke-37 itu Ayub mengenal Tuhan. Pasal 38 sampai yang ke-42 itu Ayub mengalami Tuhan. Isu terbesar antara Ayub dan Tuhan itu satu, saudara. Di dalam pasal 1 sampai 37, isu terbesarnya ada di sini, bahwa di dalam kesukaran Ayub, Tuhan itu diam. Pasal 1 sampai 37 kita tidak temukan Tuhan sampaikan sesuatu, Tuhan bekerja sesuatu atas Ayub, gak ada. Jadi Tuhan diam. Saudara bisa bayangkan di dalam keadaan sesukar ini, di dalam keadaan semenakutkan ini, kehilangan semuanya, dia percaya, tapi yang terjadi adalah Tuhan diam. Saudara pernah mengalami, kok Tuhan, saya nggak lihat Tuhan, saya nggak lihat tangan Tuhan, saya nggak lihat pertolongan Tuhan. Tuhan tuh diam, dan di sini Tuhan benar-benar diam. Dari pasal 1 sampai 37 Tuhan diam, tidak melakukan apapun atas Ayub. Banyak sekali pertanyaan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa enggak tolong saya? Tuhan, kenapa? Tuhan, kenapa? Dan banyak sekali. Siapa yang pernah bertanya-tanya kepada Tuhan? Ada yang pernah bertanya, kenapa Tuhan ambil orang yang saya kasihi? Kenapa Tuhan tidak menolong saya di dalam bahaya? Kenapa Tuhan ini terjadi, itu terjadi? So God, why are you silent? Ini pertanyaannya, apakah Tuhan selamanya diam? Saudara, di ayat yang ke-38 akhirnya Tuhan keluar dari diamnya. Ayub 38 ayat yang ke-1. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dari pasal 1 sampai 37 Tuhan tutup mulut. Tapi tiba-tiba Tuhan keluar dari dalam diamnya di dalam Ayub 38. Saudara, kalau saudara baca, saya nggak bisa tampilkan di sini isi dari Ayub 38 ayat 1. Tapi Ayub 38 itu intinya adalah Tuhan seperti panggil Ayub, kamu sini di depan saya. Kamu mempertanyakan kenapa dari pasal 1 sampai 37 saya diam. Kemudian Tuhan seperti khotbahin Ayub. Tuhan tanya, waktu dunia ini dijadikan, waktu dasar bumi diletakkan,
kamu ada di mana? Kemudian Tuhan bilang lagi, yang garis cakrawala dari sebelah sini ke sebelah sini, dari barat ke timur, yang lakukan siapa? Yang buat siang dan malam terpisah, yang lakukan siapa? Yang buat air laut tidak tumpah ke darat, yang lakukan siapa? Yang buat burung-burung di udara, yang pegang remote kontrolnya, burung-burung di udara, mereka bisa terbang dengan bebas, yang lakukan siapa? Yang buat siang dan malam tidak bertukar-tukar, yang lakukan siapa? Yang lakukan adalah Tuhan. Jadi Ayub dipanggil oleh Tuhan. Kamu bilang, saya diam. Tapi yang buat alam semesta ini tetap seimbang, bergerak, tetap beraturan, itu siapa? Tuhan. Saudara, ternyata yang dialami oleh Ayub adalah ini. Dia pikir Tuhan diam. Padahal Tuhan tidak diam. Dia pikir Tuhan tidak bekerja. Padahal Tuhan sedang bekerja. Bukankah ini miskomunikasi antara kita dengan Tuhan? Kita sering berpikir, Tuhan kenapa gak kerja atas hidup saya? Kenapa Tuhan gak tolong pernikahan saya? Kenapa Tuhan gak tolong keuangan saya? Kenapa Tuhan gak tolong keluarga saya? Kita pikir, Tuhan diam, kita bergumul sendiri, Tuhan meninggalkan saya, Tuhan berbalik badan, dan saya seorang diri. Tapi dari sini kita belajar, Tuhan tidak diam, tapi menurut Ayub, Tuhan itu diam. Tuhan tidak diam, tapi menurut Ayub aja Tuhan tidak bekerja. Dan disinilah POV-nya Ayub berubah, point of view-nya Ayub berubah, blind spot-nya terbuka. Dan Ayub mengerti ternyata selama ini dia salah. Di sini kita melihat Ayub bilang, I'm sorry God, dia salah. Sudah di dalam kehidupan kita sering terjebak dengan Tuhan diam. Tuhan tidak bekerja. Tuhan kemana? Tapi tahukah saudara? Tuhan itu bekerja. Cuman kita yang tidak mengerti bagaimana Tuhan sedang bekerja. Tuhan itu ada. Tuhan itu sedang melakukan sesuatu. Tapi kita yang gak tahu bahwa dia sedang bekerja. Nanti pada akhirnya kita akan melihat betapa Ayub malu sendiri setelah melihat apa yang Tuhan kerjakan atas hidupnya. Tahukah saudara bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara? Amin. Belang kiri kanannya, Tuhan sedang bekerja atas hidupmu. Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dari sini akhirnya Ayub bertobat. Dan dia mengerti ternyata Tuhan tidak cuekin dia. Ternyata Tuhan itu bekerja. Saudara, kalau kita bicara tentang perkara yang sama, tentang Tuhan diam. Saudara ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ingat ya, di kitab Daniel. Mereka orang yang mengasihi Tuhan. Mereka orang yang mencintai Tuhan. Pertanyaan yang sama. Orang yang mengasihi Tuhan seperti ini mau dilemparkan masuk ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Kenapa Tuhan gak cegah? Kenapa Tuhan diam? Ini mereka mau dimasukin ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, dan Abednego, kenapa Tuhan tidak lakukan sesuatu supaya mereka tidak kejeblos di dalam dapur api yang menyala-nyala? Why God silent? Saudara, di dalam dunia fisika ada namanya hukum termodinamika kedua. Kalau saudara fisikawan di sini, hukum termodinamika itu kayak gini. Kalor mengalir spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Tubuh manusia itu lebih rendah suhunya dari api. Jadi sudah pasti api akan memakan tubuh manusia karena suhunya lebih rendah. Jadi begini, kalau kita ngikut hukum termodinamika kedua ini ada rumusnya saudara. Rumus namanya transfer panas radiasi. Stephen Boltzmann Law.
Di dalam simulasi, kalau dapur api itu 900 derajat Celcius. Ini ada rumusnya. Kemudian kita masukin simulasi, berarti dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego kurang lebih energi yang diterima oleh tubuh mereka, panas yang diterima itu 180.000 watt. Jadi dalam 1 detik tubuh mereka bisa menerima panas itu 70 derajat Celcius. Dalam beberapa detik kemudian bergulung kulit itu bisa langsung terima 200 derajat Celcius. Intinya begini, tubuh mereka tidak tunggu 10 detik akan terbakar habis. Karena dapur api yang menyala-nyala. Jadi perhitungannya sudah pasti mereka tewas menggenaskan, gak ada sisa karena sepanas itu. Tapi saudara, apakah Tuhan diam? Mereka mau dilempar masuk ke dalam dapur api. Daniel 3 ayat 27. Mereka melihat, kita baca sama-sama yuk. Ini amazing. 1, 2, 3. Alkitab mencatat Algojo yang ngedorong Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia hanya terjilat api, langsung tewas. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego yang kedorong di dalam, setitik pun dia tidak terbakar. Dari hukum fisika ini harusnya mereka terbakar. Tapi saudara lihat, apakah Tuhan diam? Proses mereka mau dijebloskan sepertinya Tuhan diam. Tapi waktu mereka ada di dalam, saudara lihat, sifat merusak dari api ternyata tidak merusak Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan diam? Tidak. Percayakah saudara bahwa Tuhan itu tidak diam? Sifat merusak dari pergumulan itu bisa tidak merusak kehidupan saudara. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, sifat merusak api tidak merusak mereka. Hal yang sama, sifat merusak dari persoalanmu, pergumulanmu, kesukaranmu, hal-hal yang gelap di dalam hidupmu, itu bisa tidak merusak kehidupan kita. Why? Karena Tuhan tidak diam. Amin. So, kita harus setuju dengan Alkitab. Makanya Alkitab ada 365 kali bilang, jangan takut. Karena Tuhan sudah berikan satu contoh yang paling spektakuler. Sifat merusak api ternyata tidak bisa merusak Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi waktu Tuhan bilang, don't be afraid, jangan takut. Itu Tuhan lagi serius. Bahwa pergumulanmu bisa tidak merusak hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam api itu. Saudara lihat, apinya tidak di-skip oleh Tuhan. Apinya tetap ada, pergumulannya tetap ada, kesukarannya tetap ada, masa-masa yang gelapnya tetap ada. Tapi bahkan mereka masuk di dalam badai, mereka masuk ke dalam pergumulan, mereka masuk ke dalam kesukaran. Tetapi kesukaran tidak merusak Sadrak, Mesak, dan Abednego. Inilah keajaiban Tuhan. Saudara, kalau kita masuk ke dalam badai, maka saudara percaya bahwa meskipun kita menginjak badai, badai itu bisa tidak merusak kehidupan kita. Justru kita bisa tampil dan muncul seperti emas. Sadrak, Mesak, dan Abednego akhirnya dia mengalami sendiri. Dia punya pengalaman dengan Tuhan. Dia mengalami bahwa Tuhannya luar biasa. Meskipun masuk ke dalam kesukaran, dia punya satu modal pengalaman di dalam Tuhan. Saudara, setiap kita perlu pengalaman dengan Tuhan. Kita jangan berhenti di mengenal. Oke, Tuhan itu baik. Tapi masuklah ke dalam pengalaman. Baiknya itu di mana? Pas peristiwa apa? Waktu Tuhan tolong keluargamu lepas dari kesukaran finansial, maksudnya kita temukan, oh iya, ini adalah pengalaman saya bahwa Tuhan tolong saya. Saudara, cari momen-momen di mana kita bisa mengalami Tuhan.
Waktu Tuhan tolong pernikahanmu, udah di ujung tanduk mungkin, udah gak ada cara, udah gak tahu harus diapain. Tapi kita mengenal Tuhan, Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang membuka jalan, Dia Tuhan yang menolong. Dan kita berserah datang kepada Tuhan. Dan kita bilang, Tuhan, saya mau mengalami Engkau, saya rindu Engkau, saya mau mengalami hal ajaib dalam hidupmu. Saya mau mengalami Tuhan. Dan kita akan melihat, waktu kita mengalami Tuhan, mau orang ngomong Tuhan tidak setia, kita sudah ngalamin sendiri. Kita bisa ngomong, Tuhan itu setia. Tuhan itu baik. Tuhan itu setia. Amin. Jadi itu yang kedua. Dari pengenalan kita masuk kepada pengalaman. Jangan hanya mengenal titik, tapi setelah itu bangun kehidupan kita untuk masuk ke dalam momen-momen mengalami Tuhan. Dan kita jadi kesaksian buat diri sendiri. Poin yang ketiga, saudara, yaitu pemulihan yang dalam. Kalau yang poin yang pertama tadi, apa saudara? Pengenalan yang dalam. Poin yang kedua, pengalaman yang dalam. Dan ini masuk di pemulihan yang dalam. This is the epic comeback. Kita akan lihat bagaimana Tuhan yang menurut Ayub itu Tuhan yang diam waktu memulihkan. Seberapa hebatnya Tuhan yang disebut Ayub itu Tuhan yang diam waktu memulihkan. Tuhan yang menurut Ayub dia dicuekin, tidak bekerja, tidak melakukan sesuatu. Nah sekarang Tuhan buktikan bahwa dia tidak diam. Ayub 42 ayat yang ke-10. Saya baca buat saudara. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Dan ini pemulihannya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa saudara? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. 2 kali lipat. Tuhan itu bukan ganti rugi. Ganti rugi itu sama. Tapi Tuhan bukan ganti rugi. Tuhan doubling. Didouble. Ini statistik perubahan kekayaan Ayub. Coba kita lihat sama-sama. Tuhan lakukan pemulihan ini pertama. Tuhan buktikan bahwa Tuhan pulihkan finansialnya, hartanya, kekayaannya, kepunyaannya Tuhan kali 2. Sapi dan kerbau dari 7.000 dan 3.000 menjadi berapa saudara? 14.000 dan 6.000. Kambing dari 5.000 menjadi 10.000. Keledai dari 500 menjadi 1.000, sorry. Saudara lihat, Tuhan memulihkan kehidupan kita. Tuhan bisa lakukan yang namanya pemulihan kuantitas. Jumlah. Kuantitimu ditambah. Uangmu ditambah, hartamu ditambah. Apa yang hilang dari Ayub dikali, dilipat jadi 2. Ini pemulihan kuantiti secara jumlah yang dilakukan Tuhan atas Ayub. Kalau kita broken financial, Tuhan bisa buat pemulihan kuantitas di jumlah, dikali, dilipat, digandakan. Dan ini yang Tuhan lakukan atas atas Ayub. Ayub gak pernah minta, tolong kekayaan saya dikali 2. Tidak pernah kepikiran. Ayub juga gak tahu ini akan balik atau enggak. Tapi sudah lihat betapa hebatnya Tuhan mengembalikan apa yang hilang dari hidupnya Ayub. Saudara, apa yang hilang dari hidupmu yang bisa dihitung? Finance, harta, apa yang bisa dihitung, bisa dikali, Tuhan bisa balikin. Siapa yang percaya? Amin. Apapun itu, Tuhan bisa balikin. Kenapa? Karena Tuhan lakukan dalam Ayub pemulihan kuantitas jumlahnya. Kuantitas itu punya pasangan. Apa saudara? Kualitas. Sekarang kita lihat apakah Tuhan hanya memulihkan kuantitasnya aja, apakah ada pemulihan kualitas juga di dalam Ayub. Nah saudara, yang hilang itu bukan cuma hartanya, tapi apa juga? Anak.
anaknya 10-10-nya meninggal dunia. Nah kita ingin tahu, Tuhan balikin atau enggak? Tuhan kembalikan atau tidak? Yang hilang bukan kekayaannya doang, anak-anaknya gimana? Ayub 42 ayat 13. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anak pertamanya ada berapa? 10. Coba kita lihat, kenapa kekayaannya dikali 2, tapi anaknya dikali 1? Tuhan ingin sampaikan apa? Kenapa hartanya dikali 2, tapi anak-anaknya cuma dikali 1? Kenapa anaknya enggak 20 gitu? Karena dari 10 menjadi 20 berarti. Sementara hartanya dikali 2. Saudara, ini tabel perbandingan jumlah anak Ayub sebelum dan sesudah. Jadi anak laki-laki dari 7 tetap 7. Anak perempuan dari 3 tetap 3. Jadi 10 tetap 10. Kenapa Tuhan gak kali 2? Tahukah saudara, di dalam konteks Yahudi 10 itu artinya tamim. Artinya sempurna. Ke-10 firman. Persepuluhan. Itu adalah tamim, sempurna. Jadi waktu Tuhan kasih anaknya 10 secara konteks Yahudi, Ayub langsung ngerti, this is the best. Kalau dikasih 11, jadi nggak sempurna. Kenapa? Karena yang sempurna itu 10. Kalau dikasih 20, jadi nggak sempurna. Karena konteks Yahudinya adalah yang sempurna itu 10. Bukan, jadi ini tidak bisa dilihat dari segi jumlah. Ini hanya bisa dilihat dari segi kualitas. Jadi secara kuantiti dia berlipat, tapi ternyata Tuhan bukan hanya pulihkan kuantitinya, tapi Tuhan pulihkan juga kualitinya. Tapi saudara, kualitinya nggak berhenti di sini, ada satu hal lagi. Ayub 42 ayat ke-15. Ini ayat terakhir saudara. Kita boleh baca sama-sama yang kencang, 1, 2, 3. Saya bacakan lagi. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Saudara lihat, hartanya dikali 2, tapi anak-anaknya dikali 1. Tapi Tuhan berikan yang dikali 1 itu dengan kualitas terbaik. Saudara, perkara perempuan secantik anak-anak Ayub itu bukan tampang doang, bukan tentang good lookingnya aja, tapi itu tentang perkara gini. Pada zaman dahulu, kalau satu keluarga punya anak perempuan yang cantik, ini adalah hal yang indah, luar biasa. Ini adalah berkat yang luar biasa, terutama dalam apa? Dalam pernikahan. Kalau anak perempuannya cantik, ini akan membawa banyak pria akan meminang anak-anaknya ini. Di sini ditulis di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Jadi semua orang akan, bapak dan ibu yang punya anak laki-laki, semuanya akan memandang anak-anak Ayub. Raja minyak dari utara akan melihat anak-anak Ayub. Raja properti dari selatan akan melihat anak-anak Ayub. Raja kripto dari tenggara misalnya akan melihat anak-anak Ayub. Raja saham dari mana? Mereka akan lihat anak-anak Ayub. Ayub bukan hanya kualitinya diberkati, tapi Tuhan memberikan berkat yang berkualitas tinggi. Bukan hartanya banyak, bertambah balik bahkan dikali 2. Tapi Ayub, dia disebut berbahagia. Dia berbahagia. Saudara, kalau kita balik lagi tadi, yang ngomong Tuhan itu diam siapa? Ayub. Sekarang dia lihat malu sendiri gak? Betapa dahsyat Tuhan yang dia sebut diam itu bekerja. Rasa-rasanya, aduh nyesel ngomong itu. Tuhan itu tidak pernah diam. Kalau dia sepertinya diam, itu bukan dia diam. Kita yang belum mengerti bagaimana cara dia sedang bekerja saat ini.
Saudara, pemulihan Tuhan adalah lengkap atas Ayub. Kuantitinya ada, kualitinya juga ada. So God's restoration is complete in both quantity and quality. Boleh kita baca sama-sama 1, 2, 3. God's restoration is complete in both quantity and quality. Saudara, kalau pulihkan hidup kita, Tuhan bukan hanya pulihkan apa yang bisa dihitung di dalam hidup, tapi Tuhan juga pulihkan kualitas hidup kita. Tuhan buat kita disebut berbahagia. Dari dalam kita diberkati, dari luar juga kita diberkati. So inilah epic comeback dari Ayub. Yesterday's defeat, today's headline. Kemarin dia gagal, tapi hari ini Tuhan memahkotai dia dengan kebaikan-kebaikan. Tuhan memahkotai dia dengan kesetiaan Tuhan. So saudara, apakah saudara sedang berada di titik yang paling hancur hidup saudara? Banyak hal yang kita udah angkat tangan. Saya nggak ngerti keluarga saya harus diapain lagi. Saya udah nggak tahu cara finansial saya harus gimana dimodifikasi, diaransemen seperti apa supaya kita membaik. Tapi maukah saudara percaya, di dalam Tuhan, Tuhan punya epic comeback for you. Siapa yang percaya? Amin. Tuhan punya jalan-jalan yang kita tidak mengerti. So, saudara, jangan takut. Dan kalau kita berpikir Tuhan itu diam, maka saudara percaya bahwa dia tidak diam, tapi dia sedang bekerja atas hidup. Satu saat nanti kita akan menyaksikan quantity and quality digenapi dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Mari kita angkat kedua tangan kita. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu sedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. So, pagi hari ini Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk mengenal Dia, tapi juga untuk mengalami Dia. Dan Tuhan rindu melihat bahwa kita menyaksikan pemulihan yang dalam yang Tuhan kerjakan atas hidup. Tuhan bukan hanya ingin dikenali dan dialami, Tuhan juga rindu kita melihat pemulihan yang dalam yang Tuhan sanggup kerjakan. Your quantity and your quality, Tuhan sanggup kerjakan. Apa yang hilang Tuhan bisa kembalikan. Apa yang rusak, apa yang gagal, Tuhan bisa buat epic comeback di dalam hidup kita. Sepagi hari ini, maukah saudara percaya, apapun kebuntuan yang sedang kita alami saat ini, hal-hal yang gak bisa kita lakukan, hal-hal yang sudah bertahun-tahun tidak bisa kita selesaikan, maukah saudara membawa itu kepada Tuhan dan izinkan Tuhan membawa kita masuk ke dalam pengalaman bersama Dia. Jangan takut terhadap apapun yang kita sedang kerjakan, karena pemulihan yang Tuhan kerjakan adalah pemulihan yang lengkap. Tuhan tidak pernah setengah-setengah memulihkan kita. Tidak ada celah di dalam hidup kita yang buat kita ngerasa pemulihan Tuhan tidak lengkap. Tapi Tuhan berjanji akan memulihkan kita dengan sempurna. Siang hari ini Tuhan, apapun, siapapun, dan bagaimanapun yang sedang kita alami, Tuhan pulihkan segala sesuatu.
Kau melihat jeritan hati, doa-doa siang dan malam Tuhan lihat hari ini. Dan Tuhan hibur kami, segarkan hati kami dan buat kami selalu berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami memegang teguh nilai-nilai karakter Allah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya the best is yet to come. Tuhan sedang merencanakan hal yang terbaik di dalam hidup kami. Dan Tuhan tidak sedang diam. Amin saudara. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita selesai dan kita akan pulang. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Tuhan, siang hari ini kami mengangkat tangan bukan sekedar mengangkat tangan karena kami mau pulang. Tapi ini adalah nyanyian kekuatan kami. Inilah nyanyian pengharapan kami. Kami mengangkat tangan karena kami percaya bukan hanya sekedar mengangkat tangan. Kami bersyukur Tuhan untuk Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Kami mau pulang, kiranya berkat yang luar biasa turun dari Tuhan mengalir atas kehidupanmu. Kepercayaan diri yang dari Tuhan membuat engkau kuat berdiri menghadapi segala musim kehidupan. Kepercayaan kepada Tuhan membuat kita berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga mereka mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Pulanglah jadilah berkat. Tuhan sembuhkan sakit penyakitmu. Tuhan pulihkan segala sesuatu. Dan kita akan melihat keajaiban Tuhan digenapi dalam hidup setiap kita. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.